Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'ah wa hadana inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tetapi bersyukur kepada siapa yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semoga melimpahkan kepada nabinya yang terakhir, yang lembut perilakunya, sopan tutur katanya, dan mulia budi pekertinya. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan yang sangat suci, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, orang salafus soleh terdahulu begitu ya Bu, ketika dia menghadapi penghujung di bulan Ramadan, dia selalu berdoa untuk meminta ampunan kepada Allah. Maka orang-orang salaf terdahulu tuh 6 bulan setelah dia melakukan bulan puasa di bulan Ramadan, dia selalu meminta kepada Allah supaya amal-amal solehnya itu diterima di dalam bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah, taman-taman surga itu hanya diberikan kepada orang yang mencintai majelis ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri kulli din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus yaitu tamu undangan dari Ibu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tar, ya sehat Ibu ya? Ya lansia saya nih. Terus Pak Ahmad Kurnia, ya ini juga. Ada lagi beberapa, dia janji sih mau datang, cuman berbenturan dengan sama kayak gini juga acara. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada ibu-ibu majelis taklim at-taqwa begitu ya. Kita benar-benar luar biasa kedatangan ibu-ibu ini, kayak menambah power yang sangat luar biasa. Karena ibu-ibu habis istighosa kan begitu ya. Kayak ada hawa-hawa positifnya sampai ke sini begitu ibu-ibu. Seketika langsung ini Bu agak mendung begitu ya, luar biasa. Jadi kalau kedatangan oleh orang-orang soleh itu emang nggak bisa diprediksi dan sangat-sangat luar biasa gitu ya. Karena bapak saya tuh selalu ngajarin saya, iya, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi apapun kita pergi, insya Allah akan memberikan keselamatan gitu kepada kita. Jadi Bu, karena di sini ada Bu Doktor, mungkin ada kultum sedikit begitu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun siang hari tapi suaranya alhamdulillah tetap semangat ya. Jangan tegang-tegang Bu, saya jadi tegang ya kan. Silakan sambil dicicipin ya kan. Karena jalan jauh tadi panas gitu kan ya Bu. Jadi boleh sambil diminum, boleh sambil dicicipin. Hamdan wa syukronillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita pada hari ini nikmat iman, Islam, sehat gitu ya Bu ya. Karena memang ketika Allah beri kenikmatan kepada kita itu bukan hanya sekedar nikmat itu berupa materi gitu ya. Kita bisa kumpul, bisa saling mengenal, itu juga bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih banyak kepada Majelis Taklim At-Taqwa ya. Pada hari ini alhamdulillah silaturahminya bisa sampai di Yayasan Pesantren
lansia, ajhis gitu ya, kita bisa sama-sama silaturahim. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, man ahabba ayyub sakolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau Allah luaskan ya rizkinya, Allah panjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi nggak main-main Bu, silaturahim ini adalah bagian dalam rangka taat kita kepada Allah. Karena apa? Dengan silaturahim itu salah satu pembuka rezeki kita. 3 simpanan terbaik untuk bekal kita di akhirat. Karena kita nggak pernah ada yang tahu kapan kita itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. 3 simpanan terbaik itu yang pertama adalah selalu memiliki hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena kebanyakan manusia pada zaman sekarang lebih banyak mengeluhnya dibanding lebih banyak bersyukurnya. Kita lihat teori cicak ya Bu. Kan kalau misalnya dulu kita mengajarkan kepada anak-anak kita, itu kan lagunya cicak-cicak di dinding. Boleh nyanyi ya Bu ya? Sedikit kan biar seger ya kan? Cicak-cicak di dinding gimana? Lirik pertamanya cicak-cicak di dinding gitu ya. Kemudian diam-diam merayap datang seekor nyamuk gitu kan. Nah, cicak aja Bu ya kan, kalau mau kita minta keadilan Allah, cicak itu kan hewan yang nempel di dinding, benar nggak? Tapi makanan cicak apa? Nyamuk itu bersayap nggak? Bersayap. Kadang makanan cicak laron kalau pas lagi musim hujan. Bersayap nggak laron? Bersayap. Tapi kenapa Allah kasih dia rantai makanannya yang bersayap sedangkan dia hewan melata? Benar nggak? Tujuannya karena apa? Di situ lagunya coba. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Ya kan, datang seekor nyamuk. Kalimatnya adalah datang seekor nyamuk. Artinya apa? Tugasnya cicak itu dia hanya ikhtiar aja. Ya kan, dia proses dia tuh ikhtiar aja. Kemudian yang mendatangkan rizkinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, datang seekor nyamuk, hap gitu ya Bu, lalu ditangkap gitu kan. Itu tanpa sadar kita nyanyiin ke anak gitu ya. Tapi sebenarnya ada filosofinya, bahwa memang kita sebagai manusia tuh kadang menjalani takdir tuh hanya bagian dari proses hidupnya aja. Rizki tuh Allah yang ngasih. Makanya ada tukang beras, tapi juga nggak pernah salah rezekinya, karena memang rezeki itu tidak pernah tertukar. Simpanan yang pertama tadi adalah selalu memiliki hati yang bersyukur. Apapun bentuknya, ujian, musibah, ya semuanya adalah kita pertama kali dapat dulu bilangnya Alhamdulillah. Tadi siang jam 12 pas jam 1, ya Allah kok panas banget ya. Harusnya yang diucapkan adalah Alhamdulillah. Karena ada di luar sana yang nggak pernah dapat panas buminya gitu ya. Nah itu yang pertama. Simpanan yang kedua adalah lisanun zakir. Lisan yang selalu basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir bacaannya Allahu Akbar. Tasbih bacaannya Subhanallah. Tahmid bacaannya Alhamdulillah. Subhanallah artinya apa Bu? Maha suci Allah. Masya Allah artinya apa Bu? Masya Allah apa artinya? Ma itu artinya adalah apa-apa, sya'a itu adalah segala sesuatu kehendak Allah. Jadi ketika kita misalnya, ya Allah, Masya Allah, kok langit biru banget kan. Ada kalau siang harinya panas terik, dia langit biru gitu ya. Masya Allah gitu, semua kehendak Allah gitu ya. Kita mengucapkan Masya Allah. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini dasar-dasar yang seperti ini aja kita alhamdulillah sudah bisa mengetahui. Nanti ketika kita sudah paham artinya, kemudian kita bisa melaksanakannya. Jadi ingat ya Bu, simpanan yang pertama itu adalah memiliki hati yang senantiasa bersyukur. Kemudian yang kedua itu lisan yang selalu basah dengan berzikir kepada Allah dan mengingat Allah. Kemudian yang ketiga adalah zaujatun salihatun, memiliki pasangan hidup yang solih. Solih ini artinya adalah baik. Bi, kita ke kajian yuk hari Minggu misalnya. Ada nih kajian di sini. Yuk ngajak pada kebaikan gitu kan. Kalau misalnya pas pasangan yang nggak mau gitu kan,
diingetin lagi, kita nih umur belum tahu loh kapan sampai kapannya gitu kan. Jadi kalau bisa kita mengingatkan, kasih kopi dulu, singkong goreng dulu ya kan, udah enak ya kan, udah kenyang, pikiran udah enak, yuk mampir yuk bentar sejam aja, ntar habis itu pulang ditraktir deh makan bakso misalnya gitu kan. Namanya kita ngajak, jangankan ngajak orang ya kan, ngajak keluarga dulu nih yang terdekat dulu gitu kan. Itu juga semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ngajak anak yang remaja zaman sekarang aja itu susah nggak Bu kira-kira? Karena lebih penting teman-temannya pergi ke mall, bener kan? Itu juga doa dulu sama Allah. Jadi segala sesuatu yang mau kita lakukan untuk niatnya kebaikan, kita minta doa dulu sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya mau mengajak anak saya untuk ikut pengajian, lembutkanlah hatinya. Karena yang pegang hatinya si anak adalah Allah, bukan kita gitu ya. Kemudian akhirnya diajak, nak yuk ikut yuk, nanti baru pulangnya misalnya pergi ke mall sama ibu, atau nanti misalnya pulang ibu jajanin deh mie ayam atau pempek atau kesukaannya gitu kan. Kemudian yang kedua, nasabnya, keturunannya, bebek, bibit, bobot. Kemudian yang ketiga, karena hartanya. Kemudian yang keempat, karena agamanya. Nah ini di breakdown Bu satu-satu. Karena ketampanan atau kecantikannya itu sebenarnya bukan secara fisik saja gitu ya Bu, tapi lebih kepada akhlak gitu ya. Coba bayangin kalau suami udah capek kerja di luar sana, hanya dengan pasangan kita itu maksudnya sampai mau memisahkan insya Allah gitu ya, itu dengan akhlaknya. Makanya dikasih tahu kategori tampan atau cantik ini bukan secara fisik, tapi lebih secara akhlak. Ada orang biasa aja, akhirnya dia berpikir cari jalan pintas, yang penting yang penting istrinya bahagia. Akhirnya apa? Dia melakukan korupsi. Nah itu na'udzubillah. Kemudian yang terakhir adalah agamanya. Rasulullah itu menggambarkan jika ada seorang wanita budak hitam legam, khormaun itu hidung lobangnya cuma satu. Coba ibu kebayang ya, kita kan kalau ngaca lobang hidungnya dua nih ya kan, ini lobang hidungnya cuma satu ya kan. Kata Rasulullah, kalau dia pegang agamanya bagus, maka pilihlah dia sebagai istri kamu. Simpanan nih nggak harus selalu uang, simpanan nggak harus selalu logam mulia, simpanan nggak harus selalu gamis-gamis ya, tapi simpanan ilmu salah satunya itu tadi, memiliki hati yang bersyukur, lisan yang selalu basah dengan zikir, kemudian memiliki pasangan hidup yang salih ataupun salihah. Cukup sekian kultum dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bisa membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini alhamdulillah dari Majelis Taklim At-Taqwa Ustazah Wendri, makasih dan Tino sudah hadir. Dari pesantren lansia Panti Komunitas Sepuh dan Papa Ustadz Ajma dan tim, ada Ustadz Sudi dan Pak Akbar, ada istri saya juga Ibu Hajah Amin, insyaallah tahun ini katanya mau berangkat haji, besok mau ada studi banding penelitian kaum muslim di Thailand. Jadi orang taunya di Thailand tuh orang banyaknya Buddha, ternyata Islam ada 20% di sana. Kalau tadi Ustazah Prila menyampaikan sharing tentang 3 simpanan hidup, yang satu tadi rasa bersyukur, yang kedua tadi banyak berzikir, mengingat Allah, yang ketiga istri atau suami yang saleh. Kami ini berangkat dari keluarga yang menikah di usia muda, dari nol, benar-benar dari nol. Ini Pak kontraknya di waktu itu saya bawa hari ke-7 saya menikah tahun 2004. Saya bawa istri saya, kamu ikut saya, kita nggak boleh jago kandang ya,
nggak boleh kamu tinggal di rumah rumah saya, dan nggak boleh tinggal di rumah bapak mertua. Kamu ikut saya kerja di Malang, Jawa Timur. Dulu antar kita pakai mobil ya Pak ya, pakai mobil. Papa ada di situ, kita bawa motor di mobil. Tinggal sampai kontrakan, kontrakan jangan di sini, kurang ini. Kata Papa, emang nggak ada pilihan lain kontrakannya? Nggak ada. Ya udah, apalagi yang kurang Dok? Kita panggil kita kayak anak. Jadi sama saudara tuh, tetangga tuh guyup sekali. Walaupun kami baru nikah seminggu, ada di situ punya karyawan 7 orang, dan setiap bulan saya bisa dapat uang gaji, walaupun punya saya sendiri. Saya dapat gaji dari situ 1 juta. Jadi sebulan 1,5 juta. Bayangin sekolah S1 beasiswa, nggak ada dari orang tua. S2 juga beasiswa, alhamdulillah. S3 dia beasiswa, saya sendiri. Jadi dia karena cum laude, prestasinya sangat memuaskan, nilai IPK-nya 3,7, sama kampus udah masuk S3 lagi. Tapi dia nggak mau kuliah. Kata dia, enggak, aku kalau mau kuliah, kamu juga harus ikut nemenin. Loh, gimana ini? Siapa yang cari uang? Siapa yang cari nafkah kalau harus kuliah berdua? Kata dia, enggak mau, pokoknya syaratnya itu. Ya wis, ya udah, kamu kuliah, aku ikut. Sama, daftarnya berdua. Jadi S3 satu kelas. S3 satu kelas. Nah, cara yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya mengerti kondisi saat ini sangat sulit. Sangat sulit. Masya Allah, Prila adiknya ada 11. Saya adiknya 5. Kita sama-sama kakak pertama. Kakak pertama, adik-adik kita semua masih sekolah. Adik saya yang terkecil, yang nomor 5, itu SMA kelas 2. Adik saya yang paling kecil. Menghadapi kondisi sulit ini nggak akan cepat bisa selesai 5-10 tahun yang akan datang. Kita akan menghadapinya karena bukan keinginan kita, bukan keinginan Indonesia, tapi keinginan memang. Ini Masya Allah Bu, kerusakan itu sudah terjadi sangat masif. Saya melihat fenomena yang begitu, kadang kita nggak tahan liatin menahan air mata. Kita kan, Masya Allah, sebegini sulitnya kondisi. Luar biasa kondisinya. Ini kalau malam-malam nih Bu, saya kalau jalan, saya melihat anak-anak kita umur SMP, itu bolak-balik tukang jamu. Karena kami berdua itu kalau malam, jam 11, jam 12, kadang kita suka beli jamu. Minum jamu karena udah biar enak tidurnya. Kita minum jamu yang 15.000 tuh, jamu godok tuh. Saya perhatiin anak-anak di SMP tuh, ternyata bukan beli jamu, beli Amer. Ibu tahu ya, Amer, anggur merah. Kita coba, itu cara yang pertama. Saya dilatih sama ibu saya dulu bagaimana mengatur, jangan pernah sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Itu nomor 1, kunci utamanya. Bagaimana caranya? Nah, ibu bisa tanya ke istri saya nggak pernah tahu gaji saya berapa. Saya nggak pernah cerita ke istri saya. Yang penting ketika kamu butuh, insya Allah ada. Jadi tugas saya, karena saya tahu kami berdua bagi-bagi tugas. Saya kasih porsi dana, kamu yang ngatur. Investasi yang terbesar Bapak Ibu sekalian, yang pertama bagi kami, ya semoga ini cocok buat ibu sekalian, nomor 1 pendidikan. Investasi yang terbaik, pendidikan. Jadi kami sisakan 2,5 juta itu untuk kuliah. Makanya jalan kemana-mana tidak apa-apa. Mau naik busway, naik Gojek, naik MRT, naik KRL, semuanya kita kerjain. Nggak mesti kita harus pakai mobil, enggak. Mobil ada, alhamdulillah, enggak ada, jalan terus. Ya Allah, berikanlah kemudahan, semoga keturunan orang-orang yang ada di sini, ya Allah, keturunan hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang soleh, cerdas dalam memahami dunia dan akhiratnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Dr. Firdaus Banten. Oke.